Halo sahabat JP Ternak Kampung. Kali ini di jam 12 siang saya akan memberikan tentang pengalaman solusi ataupun hal apa yang dilakukan pada saat ayam itu sakit. Banyak faktor yang menyebabkannya teman-teman. Bagaimana di thumbnail kalian bisa lihat 2 ekor ayam dan ada garam dan jeruk nipis. Perlakuan seperti apa? Baiklah. Sebelum kita masuk ke metode penanganannya, saya akan menjelaskan sifat karakter ayam, khususnya anak ayam. Di sini dia yang harus dijaga adalah alas kandangnya tidak lembab, keadaan tubuh mereka tetap hangat, sirkulasi udara di kandang tersebut tetap nyaman. Lihat kepadatan dalam kotak ataupun kandang anakan. Ini di usia berkisar 3 sampai 4 minggu. Kondisinya sangat sehat dan ini sudah berbeda pada saat usia baru lahir sampai proses katakan 15 hari. Ini daya ketahanan tubuh mereka sudah meningkat teman-teman. Nah, sekarang kita ke ayam yang sakit. Di sini ada 2 ekor yang saya sudah perlihatkan di thumbnail. Kondisinya seperti ini. Ini belum mati teman-teman. Dan saya memonitor tadi pagi, tiba-tiba mereka seperti ini keadaannya. Dan ini juga belum mati. Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan ayam ini sehingga lemas? Jelas nafsu makan mereka berkurang. Dan bagaimana penanganannya? Faktor penyebab mereka seperti ini tuh banyak hal teman-teman. Yang pertama, bisa pada saat tidur tidur mereka itu tepat sekali hidungnya berada di kotoran dia sendiri ataupun kotoran dari teman-temannya. Itulah yang menyebabkan gas amoniak itu naik, sehingga ayam ini tidak kuat dengan aroma itu. Sampai paginya dia sakit. Jelas pada saat sakit nafsu makan mereka itu pasti berkurang teman-teman. Dan bisa juga karena kepadatan di dalam kandang mereka itu keinjak ataupun pada saat tidur. Karena sifat dari anak ayam usia baru lahir sampai usia 15 hari itu tidurnya bergerumbul teman-teman, agar bisa menciptakan kehangatan satu dengan lainnya. Jadi mereka dengan kondisi yang tidak tahan. Nah, kita lihat kandang mereka itu sebelumnya seperti ini. Nah, yang lainnya itu dalam keadaan fresh. Saya tidak menggunakan lampu, kehangatannya saya menggunakan serat batang kecombrang. Nah, mungkin terlalu padat, berkisar ada sekitar 30-an di sini. Nah, kita tidak usah kulik ataupun kupas tuntas kenapa mereka sakit. Jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Imunitas dari ayam ini juga berbeda-beda ya. Satu indukan itu bisa dari 10, 2 itu yang lemah katakan, ataupun bisa juga 3 ya. Lantas seperti apa? Apakah kita pasrah? Tidak teman-teman. Dari ayam-ayam sebelumnya yang pernah mengalami seperti ini, saya langsung memberikan penanganannya. Saya cek dulu. Sebentar, ini ada lengket, kotoran. Jadi betul-betul harus kita perhatikan. Langsung saya cek bagian bawahnya aman. Kadang ada kotoran yang lengket di sini dan mengeras. Itu yang menyebabkan mereka susah buang air besar, sehingga organisme di dalam tubuh mereka itu terganggu. Seperti ini teman-teman. Ini tadi ada kotoran yang mengeras di bagian belakangnya ataupun di tempat pembuangan kotorannya itu mengeras. Jadi bercampur dengan fur ya, fur pakan pabrikan yang ada di kandang, mengeras sehingga dia tidak bisa buang air besar. Jadi mungkin itu penyebabnya kalau yang ini ya, spesifik khusus yang ini. Maka mengantisipasinya, jika anakan baru lahir, bisalah yang di belakang daerah sini itu agak digunting. Karena banyak sekali dari anak-anak ayam yang di sini itu mengeras, kotorannya bercampur dengan fur, menutup
pembuangan ataupun kotoran mereka. Jelas kalau banyak makan tidak bisa buang kotoran, menyebabkan sakit ya. Solusinya seperti apa? Nah, ini akan saya beri makan dengan saya sulangi. Fur itu dicairkan seperti ini. Seperti ini. Dicairkan saja dengan air. Ditambah gula merah sedikit boleh, ataupun gula batu. Terus kita sendokin. Ini nanti kita sulangi ke mulut mereka, karena harus ada yang masuk ke dalam tubuh mereka. Karena saya memegang HP, jadi ini saya skip. Metode pemberiannya saya akan sulangi ya teman-teman. Saya akan masukin ke mulut mereka pur yang saya cairkan. Itu harus masuk, harus ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh mereka. Karena kalau kita paksa mereka untuk makan sendiri, itu tidak adalah mungkin. Tidak mungkin teman-teman, karena kondisinya mereka ini ada gangguan di dalam organisme dalam. Jadi mereka lemas, tiduran. Nanti kalau tidak ada perhatian khusus mereka akan mati. Nah, langkah yang kedua, ada garam, ada jeruk nipis. Dan ini dipakai dengan air. Campurannya tidak terlalu banyak. Setengah dari garam ini, 1 jeruk nipis, setengah liter air. Ini saya sudah ada racikan itu. Hanya 3 bahan itu, air, jeruk nipis, dan garam. Nah, selanjutnya seperti apa? Saya ingin memastikan virus ataupun ada hal-hal yang tidak baik di dalam tubuh mereka. Kebetulan di sini kondisinya itu panas ya. Nah, ini tepat sekali. Saya akan memandikan mereka. Khususnya kalau kena mata juga tidak ada masalah, bahkan bagus untuk mereka. Nah, ini saya semprot saja teman-teman di tubuh mereka. Jadi mereka akan merasakan air dengan kategori ada kelembapan ataupun merasa kedinginan kembali. Kedinginan kembali. Ini memicu tubuh mereka itu secara suges ya. Kita sugesti tubuh mereka agar bisa merespon udara dingin ataupun ada basah gitu di tubuh mereka. Nah, selanjutnya seperti apa? Saya pastikan juga di daerah dekat mata mereka itu tersiram. Kalau juga terminum tidak ada masalah teman-teman. Di daerah semprotkan saja di daerah mata mereka, tidak ada masalah. Nah, sehingga mereka sudah seperti basah kuyup seperti ini. Nah, langkah selanjutnya ini akan dijemur. Ini kita jemur di terik matahari. Nah, di sini saja. Nah, biarkan sampai mengering. Nah, lakukan ini sekitar 2 hari ya, 2 kali saja. Ini tidak akan mati teman-teman. Kenapa saya pastikan ini tidak akan mati? Karena setelah nanti mengering, setelah kondisinya mereka itu mengering, mereka tidak akan mati karena saya sulangi ataupun saya suapin pur tadi. Jadi mereka tidak akan mati. Yang menyebabkan ayam itu mati karena tidak ada asumsi makanan yang masuk ke dalam mereka. Nah, di sini saja. Ini ada seng bekas, saya taruh di sini. Jadi bisa mengantarkan panas yang maksimal ya. Nah, seperti itu teman-teman. Saya yakin ini tidak akan mati. Besok akan ada video shot tentang mereka, perkembangan mereka. Jadi jangan langsung pasrah, jangan langsung diabaikan, tetapi langkahnya harus diberikan perhatian khusus. Disemprot seperti tadi, memberikan pur sudah dicampur dengan air, nanti disulangi, dan mereka nanti akan fit teman-teman. Lihatlah, mereka sudah mulai jalan. Ini tandanya mereka merespon dari dingin karena langsung merespon panas dari matahari. Langsung jalan. Saya hanya mengharapkan itu, ada respon dari mereka. Yang hitam tadi sudah mulai jalan, dia merasakan panas. Seperti itu cara penanganannya. Nah, jadi untuk hal yang lain tetap kita perhatikan. Kandang ini harus dibersihkan. Ada sekam, ada pendaur untuk kotoran mereka agar jangan terlalu lembab. Pada saat mereka mengeluarkan kotoran bisa langsung didaur oleh sekam ini, sekam padi. Nah, metode untuk asam kecombrangnya saya sudah terapkan ya. Saya sudah ada video-video panjang, kalian bisa lihat.
Jadi kondisinya seperti ini. Jangan putus asa. Pada saat ada ayam yang bermasalah seperti itu, tetap harus ada penanganannya. Lihatlah, dia sudah mulai jalan. Yang kelihatan dia itu tadi seperti mati. Tapi tidak, teman-teman. Setelah kita memberikan perlakuan seperti itu, nanti kita akan sulangi, kita penuhi temboloknya. Barulah keesokan harinya mereka akan lebih baik. Oke, saya rasa videonya bisa bermanfaat. Lihat aturan-aturannya. Semangat terus buat teman-teman yang ingin beternak ataupun yang belum memulai ya, ataupun sudah yang memulai, semangat terus. Lihat dasar-dasar dan hindari hal-hal yang nggak penting. Salam sukses dari JP Ternak Kampung.